Oh jadi gini, kelakuan kamu di belakang aku. Mas! Mas! Astagfirullahaladzim, Mas! Udah. Mas, cukup, Mas! Itu memang mantan aku, tapi kita nggak ada hubungan apa-apa. Mantan? Mas! Mas, cukup! Mas! Awas, lu ganggu istri gue lagi. Mas, cukup! Ayo kita pulang! Ayo pulang! Awas, lu ganggu istri gue lagi. Ayo pulang! Ini siapa, Mas? Kau punya banyak pacar ya? Ini resiko perjodohan. Kamu sama aku terpaksa menikah. Jadi jangan pernah berharap cinta. Pernikahan itu adalah hal yang sakral. Pernikahan kita ini paling lama 3 bulan. Setelah papiku nggak ada, kita pisah. Tega banget sih kamu, Mas. Apa-apaan ini kalian? Apaan sih kamu? Saya minta kamu keluar dari rumah ini. Apaan sih, Winda? Kita menikah karena kemauan orang tua. Kamu jangan terlalu posesif. Mendingan kamu siapin mental kamu untuk jadi janda. Kenapa sih kamu harus dengan sengaja nyakitin perasaan aku terus? Terus kamu mau apa? Mau minta pisah? Iya pas lah. Ini udah 3 bulan. Kamu siap-siap aja jadi janda. Usia papiku tinggal 3 bulan lagi. Berarti kita tinggal menghitung hari. Begitu papiku meninggal, aku langsung talak kamu. Papi? Kata dokter, Papi sudah dinyatakan sembuh dari penyakit kanker usus Papi. Sembuh, Pi. Kamu kok kelihatannya nggak seneng? Aku gak nyangka aja bisa sembuh begini. Kamu tuh jangan pulang malam terus dong. Gak usah ngelarang-larang aku. Kita suami istri hanya sebagai status. Di buku nikah aku suami kamu. Tapi aku tetap laki-laki bebas. Loh. Ngapain kalian berdua? Kalian mesra-mesraan kayak gini? Karena aku udah bilang sama kamu, aku gak bisa hidup hanya dengan satu wanita saja. Jahat kamu, Mas. Kamu udah minta maaf sama aku. Kamu udah janji buat berubah. Aku hanya menganggap kamu sebagai istri hanya 3 bulan. Setelah itu, aku bebas berpacaran dengan siapapun. Aldi, Papi pengen kamu menikah sebelum Papi meninggal. Papi tuh ngomong sembarangan banget sih, Pi. Papi tuh harus yakin kalau Papi bakal sembuh. Papi harus optimis, Papi bisa kembali seperti sedia kala lagi. Papi realistis. Kamu sendiri dengar kata dokter tadi, kalau penyakit kanker usus Papi ini sudah parah. Dan kesempatan hidup Papi cuma tinggal 3 bulan lagi, kata dokter. Tapi aku belum siap menikah, Pi. Aku belum ada calonnya. Kamu tenang aja. Papi sudah berencana menikahkan kamu dengan anak sahabat Papi. Aku belum ada calonnya, bukan berarti aku nggak bisa nyari sendiri. Sekali ini aja tolong kamu nurut sama Papi. Aku yang nggak mau dijodohin. Aldi, lagian Papi dulu sudah janji sama sahabat Papi untuk menikahkan anak-anak kami. Kamu yakin mau melamar di depan ayahku? Dari awal kan aku udah bilang sama kamu, aku bukan cari pacar tapi cari istri. Yaudah, ayo. Alhamdulillah, Min, kamu cepat pulang. Ayo ikut ayah. Loh, mau kemana kita ya? Mas, ada yang mau diomongin sama ayah. Tidak ada waktu. Ya, Mas. lain kali aja, lain Mas, kali. maaf, Ayo Mas. buruan, ayo. Ayo cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya baru bicara sama Ali tadi. Oh iya, saya juga datang bawa anak saya, Winda. Ayo Winda, ini Pak Ido. Halo, Teman ayah tadi ya, Apa soalnya. kabar Winda? Kenalin, ini anak saya Aldi. Aldi, ini Winda yang nanti akan jadi jodoh kamu ya. Ayo, kalian saling berkenalan dulu. Kamu dipaksa menikah dengan lelaki pilihan ayah kamu. Kenapa kamu nggak menolak perjodohan itu? Aku ingin berbakti sama ayahku, Mas. Sejak ibuku meninggal, ayahku berjuang seorang diri membesarkan aku. Ini saatnya aku untuk membahagiakan dia. Terus aku gimana, Wi? Aku cinta sama kamu. Kamu boleh membenci aku selamanya, tapi ini nggak ada cara lain. Maafin aku, Mas. Aldi, sini duduk. Papi mau bicara sama kamu. Papi nggak mau loh kamu kelamaan untuk menikah dengan Winda. Lagian apa sih kurangnya Winda? Dia itu cantik, baik. Aku kan udah bilang sama Papi, aku nggak mau menikah sama dia, Pi. Lagian Papi sama ayahnya Winda itu udah sahabat dari Aku dulu. belum siap berumah tangga, sekarang aku belum siap menikah. Karena memang kamu nggak niat. Papi cuma pengen sebelum Papi meninggal nanti, anak Papi itu udah menikah dan hidupnya lebih terarah.
Kamu itu udah layak untuk berumah tangga. Kamu bukan anak kecil lagi. Jadi kalau kamu memang menolak menikah dengan Winda, Papi nggak akan mewariskan perusahaan Papi buat kamu. Bagaimana saksi sah? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi mulai sekarang kalian sudah sah menjadi pasangan suami istri. Alhamdulillah, kita jadi bersama Mbak Edo. Amin. Alhamdulillah. Saya izin sebentar ya ke belakang ya, Winda ya. Iya. Winda, pernikahan itu ibarat kita menaiki kapal. Suamimu adalah nahkodanya. Jadi apapun yang akan terjadi, kalau sampai ada gelombang yang menerjang, kamu harus pertahankan rumah tangga kamu. Ya, kamu jangan menyerah. Iya ya. Winda akan belajar mencintai Mas Aldi karena dia sekarang adalah suami aku. Nyangka aku harus nikah secepat ini dengan orang yang bahkan belum terlalu kenal. Pak, saya pasti akan menjaga Winda dan pasti akan membahagiakan dia. Papa tenang aja. Terima kasih, Aldi. Alhamdulillah, ternyata keputusanku menerima perjodohan ini gak salah. Suamiku sangat baik ternyata. Mas, rumah kamu mewah banget. Rumah ini ada 8 kamar. 3 kamar di atas, 5 kamar di bawah. Kamar kita di mana, Mas? Terserah kamu mau pilih di mana. Kalau saya di atas. Mas. Kita kan suami istri. Kita sekamar kan? Ini siapa, Mas? Kamu ngecek-ngecek HP-ku sih. Kau punya banyak pacar ya? Kamu sama aku terpaksa menikah kan? Jadi jangan pernah berharap cinta. Kamu menikah sama aku karena harta papiku kan? Mas, aku minta kamu untuk menghargai pernikahan. Karena pernikahan itu adalah hal yang sakral. Pernikahan kita ini paling lama 3 bulan. Tega banget sih kamu, Mas. Setelah papiku nggak ada, kita pisah. Aku akan tinggalin kamu. Kamu harus tahu dulu alasan aku. Shit. Kamu pikir aku mau menghabiskan sisa hidupku dengan muka seperti ini? Aku nggak suka ya, Mas. Kau main-main dengan pernikahan kita. Mas Aldi mungkin dulunya playboy, tapi itu kan masa lalu. Siapa tahu kalau aku kasih perhatian dan cinta yang tulus, dia akan sadar dan bisa mencintai aku. Apa-apaan ini kalian? Apaan sih kamu? Saya istrinya Mas Aldi, saya minta kamu keluar dari rumah ini. Apaan sih, Winda? Kamu tuh udah menikah, Mas. Kamu nggak pantas melakukan hal ini. Ingat ya, kita menikah karena kemauan orang tua. Kamu jangan terlalu posesif. Mendingan kamu siapin mental kamu untuk jadi janda. Saya ada di sini bukan karena kemauan saya, tapi suami kamu sendiri yang mau sama saya. Ngerti kamu? Dari mana cari ribet Mas, tunggu, Mas. Ya Allah, berilah hidayah untuk suamiku dan menghargai pernikahan ini. Semoga rumah tangga kami bisa langgeng seumur hidup. Lindungilah rumah tanggaku ini, ya Allah. Jagalah juga orang tua kami, ayahku dan papi. Semoga mereka selalu sehat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Aku punya suami, tapi rasanya tetap sendiri. Aduh, apa sih? Jam segini masih Kamu pulang dong, Mas. Ini tuh udah malam. Kamu tuh istri cuma buat 3 bulan. Gak usah ngatur-ngatur kayak gini. Udah tidur aja sana. Kamu tuh udah nikah, nggak pantas kelabing begitu. Nah, aku udah mau pulang jam berapa? Kok kamu jadi ngatur-ngatur? Sarapan dulu, Mas. Udah aku siapin. Gak usah, aku sarapan di rumah pacarku. Mas, aku tuh udah berusaha, aku berjuang untuk mempertahankan rumah tangga kita. Kenapa sih kamu harus dengan sengaja nyakitin perasaan aku terus? Terus kamu mau apa? Mau minta pisah? Iya pas lah. Ini udah 3 bulan. Kamu siap-siap aja jadi janda. Dokter bilang, kalau usia papiku tinggal 3 bulan lagi. Begitu papiku meninggal, aku langsung talak kamu. Siapa sih pagi-pagi bertamu? Papi? Tumben pagi-pagi, Pi. Papi kesini mau ngasih kamu kabar gembira, ya? Kata dokter, Papi sudah dinyatakan sembuh dari penyakit kanker usus Papi. Ini suratnya. Ayo, kamu ya? Jadi, papi udah sembuh, Pi? Iya. Loh kenapa?
Kamu kok kelihatannya nggak seneng? Aku seneng kok. Cuman emang shock aja, kaget karena aku gak nyangka aja bisa sembuh begini. Selamat ya, Pi. Winda ikutan senang. Aku pikir pernikahanku bakal berlangsung paling lama 3 bulan. Ternyata malah berlanjut. Walaupun papi udah dinyatakan sembuh, papi harus tetap jaga pola makan, pola hidup yang sehat. Gitu ya, Pi ya? Oh iya, pastinya dong. Nah, sekarang papi mau nanya sama kalian. Kapan kalian kasih cucu buat papi? Papi udah pengen main sama cucu. Kita belum dikasih rezekinya, Pi. Maaf, papi boleh tanya ya? Selama pernikahan, kalian nggak ada masalah apa-apa kan? Kalian baik-baik aja kan? Menurut papi, kelihatannya gimana, Pi? Ya, papi percaya sama kamu. Tapi tolong, kamu jangan tunda-tunda. Papi udah pingin main sama cucu. Tergantung dikasihnya sama Allah, Pi. Oh ya. Tuh, sayang. Papi udah gak sabar pengen punya cucu. Ya Allah, gimana aku bisa hamil kalau selama pernikahan ini perasaanku tertekan terus? Mas, kamu tuh jangan pulang malam terus dong. Gak usah larang-larang aku. Kamu gak usah sok ya. Kita suami istri hanya sebagai status. Kamu pasti seneng ya mendengar kalau papi udah sembuh. Harusnya kamu yang lebih senang. Kamu kan anaknya. Aku mau kasih tau kamu inget ya, pernikahan kita ini hanya 3 bulan. Ya, bulan keempat dan seterusnya status kamu hanya sebagai istriku. Kamu nggak bisa melarang-larang aku, kamu jangan posesif sama aku. Di buku nikah aku suami kamu. Tapi aku tetap laki-laki bebas. Mulai malam ini, kamu tidur di kamar lain. Kamar tamu atau kamar yang mana terserah kamu. Aku nggak nyaman kalau tiap hari aku harus bangun tidur melihat muka yang sama setiap hari. Aku nggak nyaman. Aku nggak bayangin aku baru 3 bulan aja. Aku udah bosan ini gimana aku harus menghabiskan seumur hidup aku sama kamu. Aku bosan kalau tiap hari harus tidur sama kamu. Kepergian dirimu harus selalu kau tahu kau sakiti. Astaga, ini fatal. Proyek itu yang pernah di ACC sama Mas Ali. Jadi selama ini kita punya kerugian sebesar ini? Betul, Pak. Kamu dulu nggak ingetin Aldi waktu dia mau ngambil keputusan itu? Kenapa Aldi bisa ceroboh itu? Karena selama ini Mas Aldi jarang untuk ke kantor. Saya susah untuk ketemu dia, Pak. Ini udah saya panggil tapi kok belum datang juga. Dan dihubungin pun sering sekali tidak diangkat, Pak. Aldi, kamu baca? Baca ini. Perusahaan papi hancur. Selama ini ternyata kamu nggak serius untuk urusin perusahaan. Kamu mengelak apa lagi? Misal papi nyerahin perusahaan ke kamu. Kamu tuh nggak becus. Selama ini aku udah berusaha keras kok, Pi. Berusaha apa? Semua aset sudah diambil bank. Kita bangkrut, Aldi. Saya permisi, Pak. Ya, permisi. Kamu makan pakai apa? Pakai telur? Kenapa kamu masih baik sama aku? Kamu pasti sekarang berpikir ingin berpisah dari aku kan? Aku tahu. Kok kamu ngomong kayak gitu sih, Mas? Ya kan sekarang aku udah miskin. Aku menikah sama kamu tuh bukan karena harta, tapi karena amanah orang tua. Halo? Iya betul. Alhamdulillah. Iya baik. Terima kasih. Siapa? Aku udah melamar pekerjaan, Mas, dan sudah interview. Dan sekarang aku dapat kabar kalau aku diterima. Besok sudah bisa mulai kerja. Jadi kamu mau kerja di kantoran? Iya, Mas. Sampai kamu dapat pekerjaan, biar aku yang cari nafkah ya. Kamu tenang aja. Ya udah. Selamat ya. Udah diterima kerja. Doain aku ya, semoga kerjaan aku lancar. Yaudah makan, Mas. Kamu tuh gimana sih ngatur jadwal aja kamu nggak becus? Kamu tuh bisa kerja nggak sih? Tadi saya udah kasih tahu ibu kalau meeting sama kliennya dimundurin jadi jam 1, Bu. Kapan kamu kasih tahu saya nggak denger? Tapi tadi saya udah kasih tahu ibu. Bagus kamu ya. Udah pintar ngeles kamu. Kamu itu salah. Bukannya minta maaf kamu malah nuduh saya. Saya nggak bermaksud untuk nuduh ibu sama sekali. Kamu bilang sama saya kalau kamu udah ngomong sama saya itu bisa langsung kamu udah nuduh saya dong. Kuat, Winda. Kamu harus kuat. Ini demi keluarga. Kamu nggak boleh ngeluh, nggak boleh nyerah. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Ini aku bawain ayam goreng kesukaan kamu. Kamu habis dari resto. Makan dulu yuk. Kan hari ini aku gajian. Aku jadi malu.
Loh, kok kamu jadi malu? Aku udah sebulan gak kerja. Iya Mas, aku ngerti. Kamu yang sabar ya Mas. Mas, kamu kenapa Mas? Kamu jangan kayak gini Mas. Aku baru sadar kamu benar-benar istri yang sangat baik. Aku janji sama kamu, aku akan jadi suami yang baik dan setia ke depannya sama kamu. Aku gak akan mengulangi kesalahan lagi yang sama. Aku janji sama kamu, aku janji sama kamu. Alhamdulillah Mas. Aku udah maafin kamu Mas. Aku senang banget, aku bersyukur. Aku janji, aku akan pertahanin apa yang sudah kita bangun selama ini. Aku janji sama kamu, Winda. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Akhirnya pernikahanku dengan Mas Aldi berhasil. Saya sudah boleh pulang? Kak, kamu jangan dulu pulang. Tolong kamu print proposal yang tadi siang. Udah Bu, saya tadi saya print. Kamu print lagi dong. Itu udah saya rubah. Sana. Ya Allah, masa tiap hari pulang malam sih? Mas? Mas, kamu ngapain malam-malam kesini? Gak apa-apa, sengaja aku mau jemput kamu. Mas, maafin aku ya. Gak masalah sayang, aku seneng kok. Jemput kamu tiap hari juga apa-apa. Makasih ya Mas. Ibu. Malam Bu. Kenalin, ini suami saya. Saya Aldi, Bu. Oke. Fani ya? Saya suaminya Winda. Kerja di mana kamu? Belum, Bu. Saya sekarang masih nyari. Suami saya ini dulu pengusaha Bu. Cuman baru aja bangkrut, jadi masih mencari pekerjaan. Yaudah kalau gitu kita permisi duluan ya Bu ya. Permisi, Bu. Selamat malam. Mas, ini tehnya Mas. Kamu kok malah nyiapin minum buat aku? Kamu kan yang kerja, harusnya aku yang nyiapin dong. Mas, nggak apa-apa. Walaupun aku kerja, tapi kan aku nggak boleh lupa kewajiban aku sebagai seorang istri. Siapa lagi sih yang nelfon? Baru juga mau istirahat. Win, saya mau nanya. Kira-kira suami kamu mau nggak ya kalau dia kerja di kantor saya? Dan suami kamu itu kan mantan pengusaha. Jadi pasti kenalnya banyak dong. Kantor saya itu kan lagi butuh tenaga marketing. Sebentar ya Bu, saya buka speakernya. Mas, ini Bu Fania. Dia nanya, kamu mau nggak kerja di perusahaan? Maaf, Bu, bukannya kalau suami istri dilarang bekerja di satu perusahaan, Bu? Nggak ada masalah, kalian kan beda divisi. Jadi kamu mau ya? Saya mau sekali, Bu. Oke, kalau gitu besok kamu udah bisa mulai kerja di kantor saya ya? Makasih banyak ya, Bu. Ternyata walaupun Bu Fania itu galak, tapi hatinya baik. Alhamdulillah. Semua berkat kamu juga, sayang. Makasih ya. Ini rezeki nggak disangka-sangka buat kita, Mas. Kamu yang buka jalan buat aku. Kamu tuh gimana sih bikin laporan penjualan saat semua ini kamu lihat sendiri? Ngaco semuanya. Kan aku udah kasih tahu nih, contohnya kayak gini. Baik, saya segera perbaiki sekarang. Permisi, Bu. Untung aja dia ganteng, jadi aku masih bisa jaga emosi. Ini sih, Ibu manggil saya. Pusing saya sama suami kamu, tau nggak? Kalau gini terus saya bisa kacau, tau nggak sih? Suami saya kenapa, Bu? Udah berkali-kali saya ngomong sama suami kamu bikin laporan tuh yang bener. Percuma aku gaji dia mahal. Kalau kerjaan aja nggak becus. Tolong maafin suami saya ya, Bu. Kamu bilang dong sama suami kamu, kerja tuh yang bener. Saya akan tegur dia, biar dia kerja lebih benar lagi. Kamu yakin? Kamu bisa bikin suami kamu berubah? Insya Allah dia bisa berubah. Oke, saya kasih kamu kesempatan. Yaudah, pulang yuk. Tapi kamu jangan dulu pulang. Malam ini saya ada dinner dan meeting sama klien. Kamu harus ikut sama saya karena ini yang akan kamu pegang. Bukannya hari ini udah nggak ada jadwal meeting sama dinner lagi ya? Kliennya nelpon langsung sama saya. Oh, gitu. Ya udah Mas, kamu temenin Bu Fani aja ya. Kamu nggak apa-apa pulang sendiri? Gak apa-apa, udah biasa. Permisi, Bu. Iya, Bu. Izin kerja ke kemana tinggal? Ngapain kalian berdua? Kalian mesra-mesraan kayak gini? Ya memang aku pacaran sama Fania. Karena aku udah bilang sama kamu, aku nggak bisa hidup hanya dengan satu wanita saja. Jahat kamu, Mas. Kamu udah minta maaf sama aku, kamu udah janji buat berubah. Terus sekarang kamu mengkhianati aku lagi. Kamu berisik. Aku hanya menganggap kamu sebagai istri hanya 3 bulan. Setelah itu, aku bebas berpacaran dengan siapapun. Kamu sadar diri, kamu lihat muka kamu. Jahat, kamu tega. Udahlah, bandingin sama dia. Mukanya fresh. Pulang, Mas.
Mas, ayo pulang. Ayo pulang. Win, aman. Lepas, Mas. Win, Win. Ayo. Win. Alhamdulillah cuma mimpi. Ini aku cuma trauma aja kali ya. Tapi kok mimpi aku aneh banget ya. Sebenarnya kita jadi meeting atau enggak ya, Bu? Ini udah setengah jam, Bu. Tapi kok kliennya belum datang ya, Bu ya? Kamu tuh polos banget sih jadi orang. Aku ini sendiri ya. Dan aku kesepian. Aku suka sama kamu, Al. Bu, bukan prank kan? Di sini nggak ada kamera kan, Bu? Kamu cari apa? Cari CCTV. Kamu tuh lucu banget sih jadi orang. Aku tuh emang beneran suka sama kamu. Aku heran deh, kok bisa sih kamu suka sama istri kamu? Saya nggak pernah bilang, Bu, kalau saya suka sama istri saya. Kami menikah karena paksaan dari orang tua. Jadi saya nggak ada perasaan apapun sama istri saya. Kalau kamu lagi sama bos kamu gak boleh terima telepon dari siapapun termasuk istri kamu. Karena saya nggak suka diabaikan. Kok di reject? Apa masih meeting ya? Siapa sih yang bisa nolak permintaan perempuan secantik kamu? Tapi masa jam segini masih belum selesai juga meetingnya? Oke, good. Ayo kita makan. Ibu masih bos saya kan? Biar saya yang ngelayanin Ibu. Winda. Mas, alhamdulillah. Ya, masuk. Tapi gimana semuanya aman kan? Aku tuh kelamaan dari tadi nungguin kamu terus loh. Khawatirnya sampai segitunya. Kamu cemburu ya? Beneran khawatir kok malah dituduh cemburu. Berarti kalau kamu cemburu itu tanda kamu sayang sama aku. Habis tadi aku mimpi buruk. Mimpi apa? Mimpi kamu pacaran sama Bu Fania. Nggak mungkin lah aku ngelakuin itu lagi. Kan aku udah berubah, aku udah bilang sama kamu, aku udah nggak kayak dulu lagi. Ya aku percaya Mas sama kamu. Aku udah berubah sekarang buat kamu. Mas, wanginya kayak parfumnya Bu Fania. Ya iyalah sayang, aku meetingnya sama Bu Fania. Karena kan dia bosku. Kebawa mimpi nih kamu. Semoga memang benar apa yang dia bilang barusan. Tolong kamu pesankan tiket pesawat untuk besok pagi atas nama saya dan Aldi. Saya nanti akan ada meeting bersama klien saya di Surabaya. Kamu nggak ada masalah kan kalau saya ajakin suami kamu untuk bisnis trip? Gak apa-apa Bu, kan kerjaan. Sama tolong kamu juga pesankan saya hotel di hotel yang biasa saya pesan untuk 2 malam dan 2 kamar. Baik Bu, permisi. Mas, ini obat-obatan sama alat mandi semuanya udah aku rapiin, aku masukin ke dalam situ ya. Aku tuh sebenarnya berat banget pergi keluar kota kayak gini. Iya aku juga Mas, tapi pasti nggak boleh. Bu Fania pasti marah. Ini kan urusan kerjaan. Aku pergi dulu ya, kamu baik-baik di rumah. Kamu juga ya Mas, hati-hati ya. Yes, dia nggak curiga sama sekali. Asik lah ini, bisa bebas berduaan sama Fania selama di Surabaya. Satu kamar mau bazir dong. Yang penting istri kamu itu percaya sama kita. Berarti kita meeting cuma sekali, nggak ada lagi setelah itu. Yang penting istri kamu tuh gak curiga sama kita. Kamu santai aja. Tahu kenapa ya? Dari tadi mual-mual begini ya. Mendingan aku ke dokter aja deh. Jadi saya hamil dok? Iya betul, ibu positif hamil dan sekarang usia kandungan ibu sudah 7 minggu. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Akhirnya anak ini nanti hadir juga. Dijaga kandungannya baik-baik ya. Ya dok pasti. Terima kasih ya dok. Sama-sama. Istriku telepon. Sebentar ya, kamu sana. Aku lagi di rumah sakit nih, aku habis check up. Dari tadi seharian perut aku mual-mual. Terus aku juga pusing. Ada apa sayang? Aku hamil.
Alhamdulillah, selamat ya sayang. Aku seneng banget. Berarti bentar lagi aku jadi ayah dong. Ya udah, kamu hati-hati ya, menjaga kesehatan kamu di sana ya. Sayang, love you. Kenapa sih berubah gitu? Kamu nggak mau seneng juga? Huh? Aku kan nggak mau gangguin kamu. Kamu kan calon ayah. Atau kamu jadi ibu juga? Enggak. Permisi Bu, Ya. saya mau izin kontrol ke dokter kandungan. Soalnya dokternya cuma ada di hari kerja, boleh nggak ya? Oh boleh. Kebetulan sekarang juga kan lagi jamnya makan siang. Kalian kalau sama suami saya ikut temani saya ke dokter. Nggak bisa. Aldi nggak bisa ikut sama kamu. Soalnya sebentar lagi saya sama Aldi ada meeting sama klien, jadi Aldi nggak bisa ikut. Kamu ke dokternya sendiri aja? Permisi. Kasian banget sih istri kamu. Udah dia lagi hamil. Habis itu dia pergi sendiri lagi. Habis kamunya sih yang terlalu posesif sama aku. Masa aku sih yang ngalah sama dia? Ya ampun, handphone aku ketinggalan lagi sama chargernya di dalam. Ini nggak kelihatan kan deh, Bu? Enggak dong, nggak kelihatan. Untung taksinya belum datang. Aman dong. Kamu tenang aja. Kok itu kayak suara Bu Fania sama Mas Aldi? Pintu ditutup terus rapat-rapat lagi ketawa-ketawa begitu. Mas, kamu di mana? Siapa sih? Bahasa apa ya? Emang perilaku juga yang ngajarin kamu terus berbohong? Lagi di toilet. Berarti yang di dalam itu klien Bu Fania kali ya? Kalau sama Mas Aldi nggak mungkin dia ketawa-ketawa gitu. Dia kan selalu jaga wibawa di depan karyawan. Tempat bagus kayak gini, selfie itu wajib. Ya udah, yuk. Bagus banget lah. Sayang? Ya? Aku ke Bu Fania sebentar ya. Ada proyek yang harus aku omongin sama dia, mumpung dia lagi sendiri sekarang. Ya. Hai sayang, pestanya meriah ya? Tapi beda sama hati aku. Hancur. Kamu kenapa sih pakai cara selfie segala sama dia? Sengaja? Mau bikin aku jelas? Sayang, tenang dulu. Itu cuma pencitraan supaya dia nggak curiga. Dan supaya dia makin sayang juga sama aku. Selamat malam, Bu. Ya udah kalau gitu saya mau bikin sambutan dulu. Selamat malam semuanya. Malam ini kita berkumpul untuk merayakan keberhasilan kita dalam pencapaian target perusahaan. Dan ini semua bukan berkat satu orang saja, tapi berkat kita semua karena kita adalah tim. Selamat menikmati malam yang meriah ini. Semuanya, ada yang so sayang sama istrinya, ada yang so setia, tapi di belakang istrinya dia pacaran sama saya. Bu Fania mabok ya? Teler berat tuh kayaknya. Yang dia maksud pacaran sama dia siapa ya? Kalian mau tahu nggak siapa orangnya? Dia. Itu pacar saya. Dia pura-pura sayang sama istrinya, tapi di belakang istrinya dia pacaran sama saya. Jadi kamu beneran pacaran sama Bu Fania? Enggak. Ngomongnya ngaco begitu ya, wajar lah, namanya juga orang mabuk. Justru orang mabuk itu ngomongnya jujur. Winda. Bisa-bisanya kamu kayak gini di belakang aku. Aku yang ngizinin kamu untuk dinas berdua. Win, aku minta maaf, Win. Aku minta maaf. Kamu janji sama aku, kamu akan setia, kamu nggak akan kayak gini lagi. Aku hilaf. Aku harus akuin kalau aku nggak bisa hidup dengan satu wanita. Buat aku itu membosankan. Aku jenuh hidup seperti itu. Makasih ya. Winda? Mas Dery, kamu apa kabar? Kamu sendiri apa kabar?
Terus kamu dari mana? Ini udah berapa bulan? Selamat ya. Lumayan, kamu beruntun banyak banget, Mas. Mungkin karena aku seneng banget ketemu kamu lagi. Iya, Mas. Kandungan aku udah 9 bulan. Kata dokter udah waktunya. Suami kamu mana? Suami aku nggak peduli, Mas, sama aku. Dia memang nggak pernah serius sama pernikahan kita. Bosku dan suamiku pacaran. Aku turut prihatin, Win. Mungkin ini karma aku, Mas. Karena aku dulu udah nyakitin kamu. Murni dia yang jahat. Kamu jangan pernah menyalahkan diri kamu sendiri. Makasih ya, Mas. Ini saya sudah sampai ke kafe yang diinfokan sebelumnya. Oh, jadi gini. Kelakuan kamu di belakang aku. Mas! Mas! Astagfirullahaladzim, Mas! Mas! Udah, Mas, jangan berantem, Mas! Kamu salah paham, Mas. Itu Mas Dery. Itu emang mantan aku, tapi kita nggak ada hubungan apa-apa. Mantan? Kamu mau balik gak sama dia? Ayo kita pulang. Mas! Mas, cukup! Mas! Awas, udah istriku lagi. Ayo pulang. Jadi kamu selama ini nuduh aku nyeleweng, padahal kelakuan kamu sendiri kayak gitu. Pinter kamu. Jangan fitnah kamu, Mas. Aku tuh nggak ada hubungan apa-apa sama dia. Dia tuh lagi menghibur aku. Hibur? Kamu ngejelekin rumah tangga kamu sendiri, kamu ngejelekin suami kamu di depan mantan kamu, supaya kamu dapat perhatian dari dia. Seuzon kamu ya, Mas ya. Ah, udahlah, kamu ngaku aja. Bilang aja ngaku kamu. Atau jangan-jangan ini anak dia. Kamu pikir aku tuh perempuan apa? Ini anak kamu, Mas. Aja kamu. Tuh nggak pernah mengkhianati kamu. Mas! Mas, perut aku sakit, Mas. Ayo. Pak, istrinya sudah melahirkan, Pak. Makasih, Sus. Iya. Baik, saya permisi dulu ya. Wah, ini cucu opa ya. Waduh, cantiknya cucu opa. Aldi, kamu azanin dia dulu. Ayo. Mulai hari ini, kamu akan tetap jadi ayahnya anak ini. Tapi kamu gak ada hubungan apa-apa lagi sama aku. Aku minta pisah. Apa-apaan kau, Win? Kamu gak terima aku gugat. Aku udah melahirkan sekarang. Udah bisa kan kita pisah? Kok tiba-tiba seperti ini? Aku udah menuruti perjodohan ini dari awal. Kamu udah berjuang mati-matian untuk mempertahankan rumah tangga ini. Selama ini Mas Aldi telah mengkhianati aku. Kamu jangan nuduh aku yang enggak. Kamu bawa nama aku buat kepentingan kamu kan? Kamu yang pengen balik sama mantan kamu kan? Hah? Kamu pengen nikah sama dia kan? Jangan-jangan anak ini bukan anakku. Nyesal aku ajanin dia. Silahkan kamu tes DNA. Tapi kamu siap-siap aja kalau kamu tuh bakalan malu. Tapi aku tetap minta pisah dari kamu. Kalau dari awal kamu maunya pernikahan ini cuma bertahan selama sampai 3 bulan kan? Oke. Kalau itu memang mau kamu. Ikut papi ke depan. Ayo. Ada lagi yang ku hanya bisa. Maafin Winda ya. Numpang dulu di sini. Rumah ini selalu terbuka untuk Muna. Apalagi ayah jadi lebih dekat sama cucu ayah. Maafin Winda ya. Ayah yang minta maaf, nak. Ayah tidak tahu kalau selama ini kamu menderita karena perjodohan ini. Sabar ya, nak. Kamu betul-betul keterlaluan, Aldi. Tapi dulu waktu masih kaya raya juga kelakuannya begitu kan, Pi? Hobinya pacaran, gonta-ganti pasangan sampai bawa ke rumah. Dan gak pantas untuk ditiru. Maafin papi, Aldi. Ini teguran juga buat papi. Papi merasa papi juga punya andil atas kesalahan kamu ini. Sekarang aku mau melamar kamu. Aku udah resmi berpisah dari Winda. Kamu pikir selama ini aku belum nikah itu kenapa? Ya karena aku ini emang orangnya bosenan. Kamu juga sadar diri aja lah, kamu itu siapa, aku itu siapa. Kamu bercanda kan? Aku itu udah bosen sama kamu. Sayang, aku benar-benar cinta sama kamu, sayang. Kamu pikir saya nggak tahu apa? Kalau kamu itu cuma ngincer uang saya kan? Cinta kamu bilang. Berani banget kamu ngomong itu sama saya. Udah deh, Min, sekarang kamu pergi dari sini dan jangan pernah menampakkan muka kamu di hadapan saya lagi. Pergi kamu dari sini. Mungkin ini adalah karma yang harus aku terima atas segala perbuatanku terhadap Winda.
Jadi kamu kesini mau melamar Winda. Winda itu udah janda anak satu. Apa kamu bisa terima Winda apa adanya? Apa kamu bisa menyayangi anaknya? Saya yakin saya bisa, Pak. Karena saya mencintai Winda. Tak peduli dengan statusnya. Syukurlah kalau begitu. Saya merestui kalian berdua. Tinggal bagaimana Winda sendiri? Jadi gimana, Winda? Apa kamu bersedia menjadi istri aku? Iya, Mas. Aku bersedia jadi istri kamu. Alhamdulillah. Kekuatan dan kesabaran tiap orang memiliki batas. Sampai titik tertentu dia sadar, tak ada lagi alasan untuk bertahan. Kita tak perlu membuang tenaga pada orang yang bahkan gak peduli sedikit pun pada kita.